sekali hari ini berkumpul lagi di Sekolah Minggu bersama dengan Lause Excel dan Lause Ingrid. Hari ini kita mau menyapa adik-adik dengan mengangkat satu pujian. Pujian apa, Lause? Hai sahabat Kristus. Kita bertepuk tangan ya adik-adik ya. Mari berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di hari Minggu ini kami bisa sekolah Minggu. Kami bisa bernyanyi untuk Tuhan dan kami bisa nanti mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami siap memuji Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ingrid, hari ini Lause melihat Lause Ingrid begitu istimewa. Masa sih Lause? Tahu nggak kenapa? Kenapa Lause? Karena Lause Ingrid ini dibeli oleh darah Yesus. Oh gitu. Iya, jadi Lause Ingrid ini selamat karena Tuhan Yesus mau datang buat Lause Ingrid. Tapi bukan hanya Lause Ingrid, adik-adik di rumah juga Tuhan Yesus mau datang buat adik-adik di rumah karena adik-adik istimewa. Yuk kita angkat pujian ini, aku istimewa. Karena
dua lagu. Adik-adik, Lose senang sekali kalau pada hari ini Lose bisa kembali menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau tetap diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga Lose masih ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua adik-adik, karena kita masih dalam suasana tahun baru, dan semoga di tahun 2021 ini Tuhan tetap memimpin kita semua, Tuhan tetap menjaga kita semua dan menolong kita menjalani segala aktivitas kita. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, Lose mengajak kita semua untuk berdoa, memohon pimpinan pertolongan Tuhan sebelum kita belajar firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami dapat beribadah, kami dapat bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tolonglah kami, tolonglah Lose yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan berikan kuasa, berikan hikmat, berikan kekuatan daripada Tuhan untuk dapat menyampaikan firman ini dengan baik kepada semua adik-adik sekolah minggu, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Timotius. Jadi Lose mengajak kita semua buka Alkitab kita membaca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Lose akan bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi kita belajar pada hari ini tentang seorang tokoh Alkitab yang
kita sudah baca tadi kitabnya, yaitu Timotius. Timotius adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah kota Listra, di mana dia tinggal di situ bersama dengan keluarganya. Dia punya seorang ibu yang bernama Eunike. Ibu Eunike ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia juga seorang yang sangat mengasihi Tuhan, sehingga dia juga menginginkan agar Timotius dapat belajar juga mengasihi Tuhan seperti dirinya mengasihi Tuhan. Jadi ibu Eunike ini selalu meluangkan waktunya untuk mengajarkan kepada Timotius tentang firman Allah. Dan Timotius mendengarkan firman ini dengan baik sekali. Dia dapat belajar bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Dia dapat mengetahui tentang Adam dan Hawa, bagaimana manusia pertama itu tidak taat kepada Tuhan. Terus dia juga belajar tentang Abraham. Dia juga belajar tentang bangsa Israel yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang dipelihara, yang dituntun oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupannya. Dan juga dia juga belajar tentang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Timotius juga mempunyai seorang nenek bernama Lois. Nenek Lois ini juga seseorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia juga selalu meluangkan waktunya untuk mengajar Timotius dari masa kecilnya sampai menjadi seorang pemuda. Mereka melayani Tuhan. Ibu Eunike dan Nenek Lois melayani Tuhan dengan cara mengajar Timotius belajar tentang firman Tuhan. Jadi Timotius di dalam kehidupannya bertumbuh menjadi seorang pemuda yang selalu belajar akan firman Tuhan melalui ibunya dan neneknya. Dia menjadi seorang pemuda yang bertumbuh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan percaya kepada Yesus. Dan juga dalam perjalanannya, Timotius juga mengenal seorang rasul yang sangat istimewa, yaitu Rasul Paulus. Dia mengenal Rasul Paulus saat Rasul Paulus mengunjungi kota Listra. Dalam perjalanannya mengabarkan Injil, Rasul Paulus menyempatkan untuk datang ke kota Listra, dan dia mengenal Timotius. Dia mengenal Timotius, mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan, sehingga Timotius semakin bertumbuh, semakin menambah pengetahuannya tentang Tuhan Yesus. Dia mengenal bahwa Allah menepati janjinya dengan mengutus seorang juru selamat, yaitu Yesus, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dan dia percaya kepada Yesus. Kemudian Rasul Paulus pada saat kunjungannya berikutnya ke kota Listra, dia membutuhkan seorang pelayan. Dia membutuhkan seseorang yang untuk membantu dia dalam pelayanannya. Dan dia mengingat akan Timotius. Dia mengenal bahwa Timotius ini adalah seorang pemuda yang baik, seorang pemuda yang mengenal Tuhan Yesus, yang percaya kepada Yesus. Makanya dia mengajak Timotius untuk menjadi pelayannya, untuk membantu dia di dalam perjalanannya mengabarkan Injil. Dan Timotius sangat senang sekali saat dia diajak oleh Rasul Paulus untuk dapat mengabarkan Injil, untuk dapat menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang banyak. Jadi Timotius ini diajak oleh Rasul Paulus dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk dapat mengabarkan Injil, untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus, dan mereka menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Mereka menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah menebus dosa-dosa manusia di kayu salib, sehingga manusia tidak berdosa lagi apabila percaya kepada Yesus. Jadi Rasul Paulus sangat senang karena Timotius mau diajak untuk mengabarkan Injil bersama-sama. Kemudian dalam perjalanannya Rasul Paulus telah
melihat bahwa Timotius ini orang yang seseorang pemuda yang kuat imannya, dan juga dia sudah siap untuk dapat dipakai untuk mengabarkan Injil. Jadi pada satu kesempatan dia meninggalkan Timotius pada suatu kota untuk Timotius dapat melayani di sebuah gereja. Dan Rasul Paulus juga tetap menuliskan tentang surat Tuhan kepada Timotius agar apa yang diketahuinya dapat juga diketahui oleh Timotius dan juga dapat diketahui oleh kita semua. Jadi dalam kehidupannya Timotius seorang pemuda yang dia belajar dari keluarganya, dia diajar oleh ibunya, diajar oleh neneknya, belajar tentang firman Allah, dia dapat belajar tentang mengasihi Tuhan, dia dapat belajar mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan memakai dia juga untuk dapat melayani sesamanya, melayani orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, menceritakan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Nah, itulah adik-adik, kita belajar bahwa seseorang itu dapat belajar firman Tuhan melalui keluarga, melalui orang-orang yang mengajarkan, dan dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik, kita juga harus siap untuk dipakai Tuhan. Kita juga selalu menerima tentang pelajaran tentang firman Tuhan melalui lesson sekolah minggu, melalui pelajaran di sekolah, melalui orang tua kita yang selalu mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kita juga harus siap nantinya apabila Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat mengabarkan Injil, untuk dapat menceritakan tentang Yesus kepada sesama kita. Kita juga dapat betul-betul sudah mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menceritakan Yesus dalam kepada orang banyak. Nah, itulah adik-adik kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk ayat hafalan kita, Lose ambil dari Galatia pasal 5 ayat 13b yang sebentar akan disampaikan oleh teman kita, yaitu ayat hafalan Galatia pasal 5 ayat 13b. Untuk menutup cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan kembali agar kita betul-betul dapat memahami firman Tuhan yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih banyak karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar firman-Mu. Terima kasih kami dapat mengenal hamba-Mu Timotius, di mana Tuhan sudah mempersiapkan dia dari masa kecilnya. Tuhan menolong dia, Tuhan memakai orang tuanya, Ibu Yunika dan Nenek Lois dalam persiapan dia untuk mengenalkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada Timotius. Begitupun dengan Rasul Paulus yang selalu mengajar Timotius untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kami juga ingin dipakai oleh Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami juga ingin dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu setia, untuk selalu dapat belajar dengan baik tentang kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Baik adik-adik, sampai jumpa kembali. Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini
Iya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ATM BCA, bisa transfer di bawah ini, atau melalui QRIS di. Yuk, sambil persembahan kita berikan, kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Tuhan, terimalah persembahan ini agar menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembalikan segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang telah menyertai, memberkati ibadah kami di dalam ibadah online sekolah minggu GKY Makassar. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang setiap anak-anak sudah dengarkan, Engkau tanamkan dalam hati mereka, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan setiap anak-anak. Hidup percaya kepada Kristus, hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepada Allah yang mengasihi mereka, dan hidup yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak kami, berkat yang daripada Allah Bapa yang mengasihi mereka, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa memimpin langkah kehidupan mereka di masa-masa studi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Sukacita? Yeay! Tetap semangat ya adik-adik, sebentar lagi akan memasuki pelajaran yang baru. Lose tetap mengingatkan kalian tetap setia belajar, menimba ilmu dengan sebaik mungkin walaupun di masa-masa online pada saat ini. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik dalam studi kalian. Dan Lose Jenny juga mau mengucapkan terima kasih kepada Lose-Lose yang sudah melayani dengan setia. Ada Lose Excel. Silakan Lose Excel. Maju ke sini. Ya. Ini Lose Excel. Ya, Lose Excel pelayanan di GKY Makassar. Dan ada Lose Ingrid. Lose Ingrid ini yang biasa berperan sebagai malaikat karena dia memang imut-imut. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang mau setia melayani Tuhan,
Walaupun dalam ibadah online terbuka untuk kalian untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan, baik itu persembahan pujian, menghafalkan ayat hafalat, dan doa persembahan ya. Jika adik-adik yang mau mengisi juga pelayanan sebagai single, boleh menghubungi Lose ya. Dan jangan lupa sekolah minggu kita ada proyek ketaatan. Lakukan terus, kerjakan dengan baik, karena itu bukan untuk Lose supaya melihat, wih, anak-anak bagus ya, taat ya. Tapi ketika kalian melakukan proyek ketaatan, itu semuanya untuk pertumbuhan iman kalian. Dan kita juga setiap hari Jumat ada Joyful Day. Kalian boleh nonton, saksikan, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan tidak lupa, setiap Kamis juga ada Family Altar yang kalian boleh bersekutu bersama dengan keluarga, menikmati firman Tuhan, menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kalian. Demikian watak dari Lose Jenny. Mari kita ucapkan bye-bye.